Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Azmi dengan NIM 41423010002. Jadi di hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yaitu Otomasi Industri dengan dosen mata kuliah Pak Wahyudani STMT. Jadi di dalam soal ini yaitu membuat simulasi gitu dengan poin-poin sebagai berikut. Menggunakan CX Programmer untuk headernya dan juga CX Designer untuk tampilannya ya. Untuk poinnya saat start ditekan, buzzer akan menyala selama 5 kali. Yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini, dan yang keenam ini. Oke, langsung saja kita buka aplikasi, cek programmernya terlebih dahulu. Oke, kita pilih new, namanya bebas, mungkin simulasi saja. 1L. Oke, langsung saja kita bikin laddernya. Yang pertama itu kita pakai NO. Oh ya, LD 0.00 dengan nama start. Terus kita pakai yang NC atau LD node dengan address 0.01 dengan nama stop. Lalu diserikan lagi dengan NC dengan address 0.02 dengan nama emergency. Lalu untuk outputnya itu addressnya 100.00 dengan nama IR. Lalu di bagian sini pakai NO lagi, addressnya 100.00 dengan nama IR juga, lalu di paralel. Lalu di baris kedua ini pasang NO 100.00 dengan nama IR dan pasang timer ya, LD P 1 second. Atau 1 detik ya. Lalu dipasang counternya LD not C quadruple 0 dan namanya counter 1. Counter 1, oke. Lalu outputnya itu buzzer ya, 100.02 dengan nama buzzer. Lalu di bagian sininya dulu kita pasang CNT quadruple 0 pagar 5 sebanyak 5 kali. Ini sepertinya bukan di sini ininya. Oke, kita kasih dulu di sini. Dan di bagian sini sejajar dengan horizontal ini kita pasang stop 0.01 dengan nama stop. Oke, kita jumper. Lalu di bagian kolom ketiga ini kita pasang LD C quadruple 0 counter 1 dan LD not
C triple 01 counter 2. Oke, slow NC lagi 0.02 emergency. Outputnya itu addressnya 100.03 dengan nama conveyor conveyor 1. Ya conveyor 1 aja ya namanya ya. Oke, sudah benar. Lalu di bagian lalu di baris keempat ini kita pasang yang LD lagi dengan address 100.03 dengan nama conveyor 1. Dan kita pasang timer T atau 1 detik ya. Lalu kita pasang CNP-nya, jangan lupa addressnya 0001, yaitu ini bisa dibilang counter 2 ya, dengan nilai jumlah pagar 5 ya. Counter 2 sudah benar. Oke, lalu di sebelah horizontal ini kita pasang yang LD juga dengan address C0002 counter 3 ya. Lalu di horizontalkan di jumper. Lalu di sini di baris ketiga ini, di baris kelima ini kita pasang yang LD addressnya 100.03 dengan nama conveyor 1. Lalu dikasih timer ya, LD P 1 second, LD not atau NC C triple 01 dengan nama counter 2. Lalu outputnya itu adalah 100.05 dan dengan nama item. Oke, selanjutnya di baris ke-6 ini LD C triple 01 dengan nama counter 2 dan dikasih NC addressnya C triple 02 dan dengan nama counter 3. Lalu NC lagi T quadruple 0 timer 1 dan dikasih NC lagi 0.02 emergency. Lalu outputnya itu 100.04 dengan nama conveyor 2. Oke, di baris ke-7 ini kita pasang conveyor 2-nya LD addressnya 100.04 conveyor 2, timernya LD T 1 second. Lalu dipasang CNT atau counter triple 02 pagar 5 atau 5 kali. Lalu kasih LD lagi atau NO 100.03 conveyor 1 dan dijumperkan. Terus salah tekan
Oke, kita sudah sampai ke counter 3. Selanjutnya di bagian bawah kita pasang yang item 2-nya ya. Nah, di sini di baris ke-8 kita pasang yang conveyor 2-nya LD atau NU 100.04 dengan nama conveyor 2 timernya 1 detik juga, 1 second. Lalu dikasih NC C0002 counter 3 dan dikasih output yaitu item 2 C06 dengan nama item 2. Oke, di baris ke-9 ini kita pasang LD 0.01 dengan nama stop dan dikasih tim 400 dengan nilai 15. Oke, sepertinya sudah selesai untuk laddernya. Kita jalankan terlebih dahulu. Tunggu beberapa saat hingga ada tulisan running ya. Oke, kayaknya sudah tidak ada kesalahan. Oke, kita cek terlebih dahulu. Kita aktifkan Ctrl C selama 5 kali, lalu conveyor 1 menyala. Nah, setelah 5 kali conveyor 2 menyala, dan setelah Oke, kita perhatikan terlebih dahulu. Coba kita matikan dulu ya. Jalankan. Oke, marilah kita lihat terlebih dahulu supaya lebih enak itu. Kenapa sudah jalan ini? Jadi start itu dia dimulai dari udah jalan ya. Coba kita stopkan dulu ya. Nah, kita stop setelah 1,5 detik, maka dia akan dia akan matikan stop ini, sehingga yang ke IR ini tidak akan berjalan gitu. Kita matikan. Oke, coba kita jalankan. Ini berjalan, lalu yang ini berjalan, conveyor 2 berjalan, ini tunggu 5 detik, yang 5 detik, lalu yang item 2 akan berjalan gitu. Oh, saya paham. Jadi prosesnya itu conveyor 1 mulai aktif, conveyor 2 mulai aktif, dan terakhir item 3 mulai aktif gitu. Secara waktu yang telah ditentukan, dan untuk mematikannya kita memilih stop ini. Dan dia waktunya tidak akan berjalan gitu, sesuai dengan poin-poin seperti ini gitu. Saat start ditekan, buzzer akan menyala selama 5 kali. Benar. 5 kali buah conveyor 1 bekerja, benar. Nah, jika conveyor 1 bekerja, mendeteksi dapat 5 barang yang lewat. 5 barang ini input saja ya. Lewat conveyor 1 akan mati dan conveyor 2 akan hidup, benar. Jika sensor pada conveyor 2 mendeteksi 5 barang, conveyor 2 akan mati dan conveyor 1 akan menyala, benar. Dan jika tombol stop ditekan, maka conveyor 1 harus mati terlebih dahulu, benar. Dan kemudian 2 tidak ada barang yang tertinggal conveyor. Jika emergency ditekan, maka conveyor akan langsung mati keseluruhannya.
Nah, conveyor akan mati secara keseluruhannya. Mati, mati, dah. Berarti benar ya untuk poin yang terakhir ini. Oke, berarti untuk terkait dengan poinnya sudah ini ya, sudah disesuaikan ya. Oke, langsung saja kita eh, menjalankan itu, yaitu tampilan terkait dengan CX Designer-nya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi CX Designer-nya. Kita pilih New Project, namanya itu simulasi. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Untuk namanya itu mungkin eh, simulasi conveyor 1 aja ya namanya ya. Oke, kita kasih label terlebih dahulu. Label simulasi conveyor 1. Conveyor 1. Atributnya kita pilih ini, semibox, dan 18. Dan kita letakkan di tengah ya. Di atas, di tengah, dan di atas. Oke, tampilannya seperti ini aja. Lalu kita lihat di dalam ladder diagramnya itu inputannya ada start, ada stop, dan emergency ya. Berarti untuk tombolnya itu ada 3 ya. Oke, kita pasang push buttonnya. Oke, kita pilih yang switch. Switch itu kan tombol ya. Mungkin kita pilih yang push button aja ya. Push button kita pilih ngasal aja ini. Ini tergantung selera aja sih kalau untuk tampilan ini. Dia terlalu besar ya. Oke, mungkin warnanya kita ganti yang ini. Dan untuk warnanya itu yang ini aja ya. Oke. Jadi seperti yang kita tahu, mungkin emergency, stop dan start ya. Labelnya ini emergency saja. Emergency. Atributnya semibox 16. Oke. Lalu kita pasang startnya ya. Ini startnya. Dan yang tengah stopnya ya.
Ini stopnya. Oke, emergency stop start sudah kita bikin. Selanjutnya yaitu outputnya. Kita pilih yang conveyor dulu. Conveyor itu ada dua. Oke, conveyor ada dua. Pastinya jangan lupa kita pilih yang lampu ya, jangan yang push button ya. Kalau push button nanti nggak bisa ini, nggak bisa keluar outputnya gitu. Kita pilih yang kalau misalnya conveyor di others ini aja, ini. Sebentar. Uh, Mungkin on shape-nya kita pilih yang beda gitu ya. Mungkin ini ya. Dia akan kelihatan gitu antara on shape dan off shape gitu. Sebentar kita pilih kayaknya dibalik aja ya. Ini yang nyala, ini yang mati. Nah, jadi di saat off gini dan di saat on gini. Oke. Ini itu conveyor 1 dan ini conveyor 2. Ini conveyor 2. Oke, kita rapikan dulu. Oke, conveyor sudah, selanjutnya yaitu item. Item 1 dan item 2. Push button, bit time ya. Ini sepertinya ini aja kita pilih. Ini item 1 ya. Item itu berarti item 1 ya. Sepertinya kita tidak perlu pasang label di sini ya. Dan di sini item 2 kita pasang label pakai ini aja ya, supaya lebih rapi. Nah, mungkin kita tulis item 1 aja ya. Dan yang di sebelahnya item 2. Oke, sepertinya sudah selesai. Jadi ininya kita ganti item 2, item 1 aja ya kita ganti. Sepertinya tidak ada yang sama, ganti aja item 1. Oke. Oke, sepertinya sudah. Untuk ininya tidak perlu kita pasang, itu opsional aja. Oke, sepertinya sudah. Langsung saja kita coba jalankan ya, antara CX Designer dan juga CX Programmer-nya. Sepertinya tidak ada masalah. Selanjutnya kita jalankan di bagian CX Designer-nya. Yes to all.
Connect to CX simulator, kita klik start gitu. Dan kita tunggu selama beberapa saat hingga dia muncul widget. Nah, widgetnya sudah muncul. Sebentar. Nah, ini kan ada gesernya ini. Ini kita letakkan di sebelah kanan aja ya. Dan ini kita letakkan di sini. Dan ini kita geserkan supaya lebih kelihatan gitu, supaya lebih enak. Nah, nah, mungkin kita ini dulu ya, kita sesuaikan dulu ya. Untuk tombol startnya kita coba jalankan apakah dia. Oh iya, kita belum pasang ini ya, belum pasang addressnya ya. Saya lupa lagi. Saya lupa untuk memasang addressnya ya. Mana aja ini ngapusnya gimana ya? Kita lupa untuk memasang addressnya ya. Ini kita matikan terlebih dahulu, lalu untuk startnya itu 0.00 udah benar. Makanya tadi aktif soalnya ininya udah benar 0.00. Yang lainnya beda. Stopnya 0.01, emergency-nya 0.02. Item satunya itu di 100.05. 100.05. Dan di item 2 itu 100.06. Dan di conveyor satunya itu 100.03. 100.03. Dan di conveyor 2 100.04. 100.04. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke, ini juga kita jalankan, yes to all. Oke, hingga muncul widget ya. Oke, tombol ininya sudah sesuai. Ini sebaiknya kita akan di sebelah kanan. Ini kita rapikan dulu supaya lebih enak dilihat gitu. Nah, tombol stopnya coba kita jalankan. Nah, dia akan berjalan. Startnya berjalan. Conveyor 1 aktif, conveyor 2 aktif, sudah sesuai. Item 2 terus berjalan. Item 1 aktif. Nah, ketika emergency ditekan maka lihat dulu emergency ditekan. Nah,
benar, stopnya ditekan, dan startnya ditekan aktif. Oke, jadi untuk tombolnya sudah ini, sudah berhasil ya, terkait dengan uh, yang telah disesuaikan oleh si CS programmernya. Jadi saya tidak akan menjelaskan cara kerjanya, soalnya cara kerjanya sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang uh, ininya ya, tentang fungsi-fungsinya ya. Nah, tombol emergency-nya aktif dia. Nah, kita tekan. Nah, dia akan mati gitu semua conveyor-nya ataupun item-itemnya gitu. Oke, kita silang terlebih dahulu. Oke, ini kita matikan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan persoalan ini, yaitu simulasi conveyor satu dengan beberapa poin ini udah saya sesuaikan juga dan udah ini ya, udah tepat ya untuk pengerjaan terkait dengan poin-poin berikutnya. Oke, untuk link videonya akan saya letakkan di sini. Terima kasih yang telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.